Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Salatu wassalamu ala afdali ar-rusulil amin. Nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zidna 'ilman nafi'a warzuqna fahma. Allahumma hadina waj'alna sababan liman ihtada ya arhamar rahimin. Qala Allah Ta'ala ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Law kana 'aradan qariban wa safaran qasida لاتبعوك ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. Pada ayat-ayat kita yang lalu, ajakan untuk berjihad dalam ayat-ayat tersebut telah dijelaskan dia secara gamblang, secara terang, baik kedudukannya dalam agama seperti yang sudah kita jelaskan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika mengatakan kepada Mu'adz atau Abi Dzar, salah satu dari dua sahabat tersebut, ya, ala ukhbiruka, kata Nabi, mau ndak ku beritakan kepadamu, ya, ra'sul amri wa amuduhu wa dzirwatu sinamihi, pokok segala urusan, kemudian tiangnya dan puncak tertingginya. Di mana dalam hadis itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa pokok segala urusan itu adalah Islam. Wa amuduhus salah, tiangnya adalah salat. Wa dzirwatu sanamihi, dan puncak tertingginya adalah jihad. Dan juga dalam ayat-ayat yang kita pelajari itu dijelaskan juga ancaman-ancaman yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap mereka-mereka yang tidak mau keluar untuk berjihad di jalan Allah. Jadi begitu terangnya penjelasan Allah tentang jihad dalam ayat-ayat tersebut. Di dalam ayat yang kita baca barusan sekalian, yaitu ayat 4 yang 42 dan seterusnya, ayat-ayat ini, ya, akan menjelaskan ke kita secara khusus tentunya orang-orang munafik yang hidup di masa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak menyambut, ya, perintah-perintah jihad yang begitu jelas tadi. Bahkan dalam ayat-ayat ini akan kita nampak bagaimana orang-orang munafik memperankan sikap-sikap mereka terhadap penolakan mereka untuk berjihad itu. Maka salah satu yang diceritakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi secara khusus dan kepada kita umatnya secara umum tentang kelicikan orang-orang munafik
dalam perintah jihad ini Allah mengatakan laukana aradun qariban wa safaran qasida lattaba'uka. Kata Allah, kalaulah seandainya keuntungan yang mudah dan perjalanan yang tidak berapa jauh, pastilah mereka, maknanya orang-orang munafik itu atau orang-orang yang lemah iman itu, ya pastilah mereka akan mengikutimu untuk keluar berjuang, berjihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam peperangan yang sudah kita jelaskan minggu lalu, yaitu peperangan Tabuk yang terjadi pada tahun 9 Hijriyah yang melawan orang-orang Rum. Jadi seandainya kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat ini bahwa ada aradan qariba. Arad ini sekalian, ya. Kalimat al-ardu kata ulama-ulama tafsir kita ma yu'radu min manafi'id dunya. Ya, maknanya keuntungan-keuntungan yang sifatnya duniawiyah yang cepat dapat. Seandainya ya seandainya ada keuntungan yang cepat dapat di depan mata mereka yang akan langsung mereka rasakan hasilnya ya di dalam satu peperangan itu, atau perjalanan menuju peperangan itu tidak jauh seperti Tabuk, kata Allah, lattaba'uk, pasti mereka-mereka ini akan mengikutimu Muhammad, kata Allah. Ya, pasti mereka ini akan tampil ikut, tapi bukan tujuannya untuk berjihad. Tapi tujuannya adalah kata ulama aradun qariba, di sini ghanimah. Ya, ghanimah, harta rampasan perang. Walakin kata Allah, akan tetapi ya ba'udat alaihimus syuqqah, jauh bagi mereka tempat yang dituju itu. Kata ulama asy-syuqqah ay as-su'ubah. Atau kata para ulama kita dalam tafsir mereka asy-syuqqah bidhammi, shinnya itu berbaris dhammah, maknahu kata para ulama as-safaru ila ardin ba'idah wa hiya Tabuk. Jadi syuqqah itu salah satu maknanya adalah safar, melakukan perjalanan yang jauh, yang tentu dalam ayat ini maksudnya adalah Tabuk. Jadi walakin ba'udat alaihim syuqqah, tapi alaihim, jauhnya jarak antara Madinah dengan Tabuk itu, ya, itu mereka yang merasakannya. Alaihim, ba'udat alaihim, jauh mereka rasakan itu. Tentu akan berbeda halnya dengan orang-orang yang beriman. Ya, sejauh apapun ya perjalanan menuju medan jihad itu bagi mereka itu tidak ada masalah, karena keimanan mereka itu ya akan meringankan bagi mereka sejauh apapun perjalanan itu. Ya, dan itu kita rasakan loh sekalian ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, bisa kita perhatikan. Ada orang ya kan, masjid itu di samping rumahnya. Ya, masjid itu di samping rumahnya. Mikrofon masjid itu kalau azan kita persis ke jendela kamarnya. Pilih dia tidur. Tapi tak bangun. Tak bangun. Tak ada salat subuh berjamaah di masjid. Sementara ada orang ya, jauh jarak dia dari masjid. Tapi kita tengok dia mulazim, multazim. Ya, bahkan kadang-kadang belum lagi masuk kita sebagai pemegang kunci masjid, dia dah menunggu dari depan, padahal rumahnya jauh. Jadi inilah keimanan itu membuat ya ringan baginya satu amalan
yang berat bagi sebahagian orang amalan itu. Nah, makanya di sini apa kata Allah, walakin ba'udat alaihim. Jadi alaihim semacam pengkhususan bagi mereka, Pak, bahwa perjalanan itu berat bagi mereka. Baik, karena itu apa yang mereka lakukan? Apa kata Allah, wa sayahlifuna billah. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah di hadapan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau di hadapan orang-orang beriman. Wa sayahlifuna billah. Kata para ulama, kullu halifin, ya, kullu halifin dalla ala kadhibin. Jadi setiap sumpah dengan kalimat halif itu biasanya sumpah tipu. Ya. Kalau sumpah itu benar, selalu pakai uqsim. Ya kan? La uqsimu bihadzal balad, kata Allah, aku bersumpah dengan negeri ini. Ya. Jadi uqsimu itu kata para ulama itu kalimat yang biasanya dipakai bersumpah dengan sumpah yang penuh dengan kejujuran. Akan tetapi bila kita tengok Al-Quran memakai kalimat sayahlifuna, halif, yang maknanya juga sumpah sekalian, tapi ini biasanya sumpah-sumpah palsu, kebohongan untuk menyelamatkan diri. Dan biasanya itu dilakukan oleh orang-orang munafik. Sayahlifuna billah. Mereka akan bersumpah dengan nama Allah. Apa kata mereka? Lawistata'na, kalaulah kami ini mampu, wahai Muhammad, melakukan perjalanan sejauh itu, la kharajna ma'akum, pasti kami akan keluar bersama kalian. Tapi kami tak mampu, kami ini lemah. Macamlah alasan mereka. Karena itu apa kata Allah? Yuhlikuna anfusahum. Mereka telah membinasakan diri mereka sendiri. Mereka telah membinasakan diri mereka sendiri. Kenapa Allah katakan mereka telah membinasakan diri mereka sendiri? Karena dengan kemunafikan mereka, mereka sebenarnya sudah membinasakan diri mereka. Atau sumpah mereka dengan nama Allah untuk kebohongan yang mereka lakukan supaya Rasulullah SAW menerima uzur mereka. Itu pada hakikatnya mereka telah membinasakan diri mereka. Atau kata ulama, ta'alluquhum bid dunya, yang menghalangi mereka untuk tidak pergi berjihad ke Tabuk bersama Nabi, ta'alluquhum bid dunya, ketergantungan mereka yang sangat kuat dengan dunia, ya, ini membinasakan mereka. Yuhlikuna anfusahum wallahu ya'lamu innahum lakadzibun. Dan Allah senantiasa tahu sesungguhnya mereka itu betul-betul dusta. Lakadzibun, lam tulamut taukid, menunjukkan kedustaan mereka. Nah, inilah salah satu ayat yang menjelaskan tentang perihal orang-orang munafik, khususnya di dalam peperangan Tabuk. Baik. Akan tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, setiap orang-orang munafik ini datang ke dia, ya, mengutarakan uzurnya, tak bisa berangkat, tak mampu untuk berangkat sejauh perjalanan, mengikuti perjalanan yang jauh seperti itu. Ya. Di antara mereka ada yang diizinkan Nabi tak ikut. Ya. Nah, ada di antara mereka yang diizinkan Nabi tak ikut. Karena itu di ayat sesudahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditegur oleh Allah secara halus, ya. Dan ini menunjukkan kata ulama kedudukan yang sangat tinggi, ya, derajat Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi itu mempunyai kedudukan yang sangat tinggi di sisi Allah,
Sehingga Allah menegur Nabi dengan sangat halus. Ya, atas apa yang dilakukan oleh Nabi kita, memberikan izin kepada mereka-mereka yang berbohong di hadapan Nabi supaya tak ikut. Apa kata Allah? Afallahu anka. Ini doa. Semoga Allah ya mengampunimu. Itu ya. Afallahu anka. Semoga Allah memaafkanmu, wahai Muhammad. Begitu. Kalimat afallahu anka. Afa itu dari kata al-afu, ya, yang kata ahlul lughah, ya, afu itu, al-afu itu adalah meninggalkan apa kita bilang sanksi terhadap yang bersalah, itu afu. Karena itu lughatan bima'na ghafara. Jadi Allah tuh bila memaafkan kita maknanya menutupi kesalahan kita. Karena itu kata ulama, maafnya Allah itu adalah a'zamu martabah ya bil ghufran. Seagung-agung ampunan Allah kepada hambanya itu adalah bila Allah memaafkan kita. Karena bila Allah sudah memaafkan kita, maka kesalahan itu bukan hanya sekadar diampuni, bahkan dihapus. Ya, tidak dipermasalahkan lagi. Itulah yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Nabi di sini, afallahu anka. Ya, maknanya Allah tidak mempermasalahkan lagi ya apa yang dilakukan oleh Nabi kita. Baik, yang ditegur Allah Rasulullah dalam hal ini adalah lima adzinta lahum. Ya, lima adzinta lahum. Kenapa engkau berikan izin kepada mereka itu? Mereka itu betul-betul berbohong dalam uzur-uzurnya. Kenapa engkau berikan izin kepada mereka, kata Allah. Baik, menunjukkan ini teguran halus untuk Nabi kita sekalian. Kata ulama, didahulukannya afallahu anka itu dari lima adzinta. Seandainya dibalik, kata ulama, ya, lima adzinta lahum baru afallahu anka, ini lain ceritanya. Ini akan, kata ulama, akan menyedihkan Nabi kita. Akan membuat dia susah hati. Tapi Allah katakan afallahu anka. Allah, semoga Allah mengampunimu. Baru Allah katakan, kenapa engkau berikan izin kepada mereka? Coba Bapak balik. Kenapa engkau berikan izin kepada mereka? Semoga Allah engkau mengampuni. Ini akan lain maknanya. Ya, akan lain maknanya. Jadi di sini ini yang kita bilang teguran ya, yang menunjukkan kelembutan, dan ini menunjukkan apa? Tingginya kedudukan Nabi itu di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, lima adzinta lahum. Kenapa engkau berikan izin kepada mereka? Hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu. Ya, hingga jelas-jelas bagimu siapa di antara mereka yang memang betul-betul jujur, berkata benar dalam uzurnya, ya. Atau siapa yang betul-betul berbohong dalam keuzurannya. Jadi inilah yang menjadi penyebab Nabi ditegur dalam hal ini. Ya, Nabi ditegur dalam hal ini karena Nabi telah memberikan izin kepada siapapun yang datang kepadanya untuk tidak ikut berjihad sebelum Nabi mengetahui betul-betul ya siapa di antara mereka yang jujur, siapa yang tidak. Pokoknya Nabi siapa yang datang, oke silakan, siapa yang datang silakan. Tanpa mencari tahu orang ini jujur dengan alasannya atau tidak, atau dia bohong. Atas dasar itu mayoritas ahli tafsir mengatakan bahwa sekalian tentang ayat ini, ya, bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
tidak melakukan kesalahan di sini. Ya, tidak melakukan kesalahan di sini. Akan tetapi sifat memberi izin Nabi itu kepada mereka-mereka yang datang meminta izin supaya tak keluar, ini salah satu tanda baiknya Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Cuman dalam urusan jihad ini bukan memberi izin yang terbaik. Ya, di samping ya kaum muslimin belum lagi secara penuh mempunyai kekuatan, ya, sepatutnya tidak memberi izin yang lebih baik. Akan tetapi sepatutnya yang dilakukan oleh Nabi kita SAW, periksa dulu, tengok dulu apa penyebab mereka, ya, apa penyebab mereka tak mau ikut. Baru mengambil sikap, diizinkan atau tidak. Tapi ini Nabi lakukan, ya, siapa yang datang silakan, siapa yang datang silakan, tak usah ikut. Ditambah lagi nanti sekalian, di ayat kita berikutnya, di sana jelas sekali bahwa Allah sendiri pun tidak menginginkan orang-orang munafik ini ikut bersama Nabi dalam perjuangan, dalam jihad. Ini dalil jumhur bahwa Nabi itu sebenarnya tidak salah di situ. Karena Allah sendiri pun nanti akan kita nampak ayatnya, Pak, menginginkan orang-orang munafik ini pun jangan ikut. Ini bikin masalah. Kalaupun ikut mereka nanti aja bikin masalah. Ya nambah beban, bikin ulah gitu kira-kira. Nanti kita jelasin. Makanya jumhur mengatakan ini bukan Nabi. Cuman apa yang dilakukan Nabi itu ya bukan sesuatu yang paling terbaik. Sudah baik dia lakukan itu, tapi bukan yang terbaik. Baru ulama jumhur maksud saya menyebutkan satu kaidah, Pak, yang sudah pernah saya sampaikan ya di sela-sela pengajian kita ini. Hasanatul abrar, ya, ini dia kaidahnya. Hasanatul abrar, sayyiatul muqarrabin. Ya, sayyiatul muqarrabin. Kebaikan-kebaikan orang-orang yang berbakti kepada Allah itu dianggap satu kesalahan atau keburukan bagi mereka yang didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dilakukan Nabi itu ya baik, tapi bukan yang terbaik. Gitu ya. Sehingga karena posisi Nabi adalah minal muqarrabin, dari orang-orang yang memegang posisinya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga yang tidak terbaik yang muncul dari Nabi itu seolah-olah dia menjadi satu kesalahan. Yang bila itu dilakukan oleh selain Nabi kita, itu adalah hasanah. Itu baik, Pak. Makanya di sini kata ulama menunjukkan betapa tingginya derajat Nabi kita itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ta'lamal kadzibin. Kemudian Bapak sekalian, ada pelajaran yang saya kira perlu kita perhatikan di ayat yang ke-43 ini bagi kita secara pribadi. Ya. Di sini jelas sekali Allah Subhanahu wa taala memaafkan Nabi kita, memaafkan Nabi kita. Dan Allah itu maha pemaaf. Ya. Dan Allah itu maha pemaaf. Tapi kata para ulama kita, ya, di penjelasan mereka terhadap ayat ini, sekalipun Allah Subhanahu wa taala maha pemaaf, ya, sekalipun Allah maha pemaaf, bahkan salah satu dari Asmaul Husna itu adalah Al-Afu, yang mengandung makna pemaafnya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ya sifat kemahapemaafan Allah ini jangan membuat kita berpuas hati, ya, sehingga kita tak memintanya. Karena memaafkan ini adalah
Hakullah, hak Allah. Dia maafkan. Jadi walaupun ini sifat Allah Subhanahu wa taala yang memang Allah berhak ya memberikan maaf terhadap siapa yang dikehendakinya, tetap kita sebagai seorang hamba harus memintanya. Ya. Jadi jangan dijadikan alasan bahwa Maha Pemaaf Allah itu sehingga membuat kita bebas ya melakukan apapun yang kita inginkan dengan alasan ya Allah kan Maha Pemaaf. Allah kan Maha Pemaaf. Tak apa-apa, Allah kan Maha itu. Nah, jadi afallahu anka lima adzinta lahum hatta yatabayyana lakal ladzina shadaqu wa ta'lamal kadhibin. Lalu kata Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, la yasta'dhinuka alladhina yu'minuna billahi wal yawmil akhir an yujahidu bi amwalihim wa anfusihim. Subhanallah. Orang-orang yang beriman kepada Allah dan orang-orang yang beriman kepada hari akhirat, mereka tuh wahai Muhammad, tidak akan meminta izin kepadamu ya untuk berjuang, berjihad dengan harta mereka dan jiwa mereka. Kata ulama kita begini, ya dalam tafsir mereka, kalau orang-orang beriman itu, ya, kalau orang-orang beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat, mereka tuh ya tidak akan mungkin meminta izin untuk ikut berjihad kepadamu dengan hartanya atau jiwanya. Tidak akan mungkin. Nah, jadi kalau untuk ikut ya, untuk meminta izin ikut berjihad mereka tidak akan minta itu kepadamu, pasti juga mereka tidak akan lakukan meminta izin kepadamu untuk tidak ikut. Subhanallah. Itu kata Allah kepada Nabi kita. Nah, jadi orang-orang beriman itu, ya, ketika ada perintah jihad, tidak akan mesti mereka meminta izin, dibolehkan atau tidak ikut. Tidak akan mungkin mereka lakukan. Pasti mereka akan langsung ikut. Walaupun Nabi belum memintanya, mereka sudah siap siaga. Itu orang beriman. Jadi kalau untuk ikut saja mereka tidak akan menunggu izin darimu. Apalagi mereka tidak akan mungkin meminta izin kepadamu at-takhalluq untuk tidak ikut. Wallahu alimun bil muttaqin. Dan Allah itu benar-benar tahu siapa orang-orang yang bertakwa. Dan salah satu sifat dari mereka ya yang menurut pengetahuan Allah Subhanahu wa taala yang memang Dia Maha tahu siapa di antara hamba yang bertakwa, itu kata Allah. Allah beritahu Pak ke Nabi kita, orang beriman itu begitu dia. Tidak akan minta izin kepadamu untuk tidak ikut berperang. Kan itu bukan sifat mereka. Nah, baru Allah jelaskan ciri-ciri orang munafik dalam ayat ini, Pak. Innama, karena innama ini kan ada tuh hasrin. Ya, ada tuh hasrin yang menunjukkan hanya saja. Ya, menunjukkan kekhususan. Innama hanya saja yang meminta izin kepadamu itu ya untuk tidak ikut berperang tuh hanyalah orang-orang la yu'minuna billah yang tidak beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan tidak beriman kepada hari akhir. Inilah yang akan senantiasa meminta izin kepadamu supaya tak ikut. Karena itu diantara ulama kita sekalian, ayat ini seolah-olah memberi kesan atau pesan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, bahwa ciri-ciri orang-orang munafik yang disebutkan di ayat ini, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diberitahu oleh Allah Subhanahu Wa Taala
bahwa barang siapa yang datang kepadamu Muhammad meminta izin untuk tidak ikut berperang ketika ada panggilan perang, mana orang-orang macam itu perlu engkau perhatikan, perlu engkau tengok, karena jelas bahwa siapa yang datang meminta izin kepadamu itu berarti dia adalah munafik yang ciri-cirinya la yu'minuna billah wal yaumil akhir. Sampai ada ulama kita yang berkata demikian. Jadi seolah-olah salah satu tanda-tanda nifak itu, Pak, ya, adalah masalah urusan izin. Bila orang itu tak pernah minta izin ke Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk tidak ikut, itu menunjukkan dia betul-betul beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhirat. Jadi bila siapa di antara mereka yang datang ke Nabi minta izin untuk tidak ikut, berarti orang itu salah satu tanda kemunafikan sudah ada pada dirinya. Sampai ada ulama kita yang menjelaskan demikian. Subhanallah. Jadi innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Dan ayat ini jelas, pakai innama. Ada tuh hasrin. Bahwa itu tidak akan dilakukan oleh orang beriman. Wartabat qulubuhum. Dan hati mereka itu selalu dihantui keraguan. Ya, wartabat qulubuhum. Ini ciri-ciri orang munafik. Makanya lewat ayat ini juga lah di antara ulama kita mengatakan bahwa nifak di sini adalah nifak i'tiqadi. Ya, menunjukkan mereka kafir. Kenapa? Satu, la yu'minuna billahi wal yaumil akhir. Kalau orang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhirat, wartabat qulubuhum, kemudian hatinya selalu dihantui keraguan, ya, dihantui keraguan, yang menunjukkan mereka ini adalah munafik yang disebut dengan oleh ulama kita nifak akbar, ya, atau yang dalam istilah lain nifak i'tiqadi. Karena nifak itu terbagi dua, satu nifak amali, yang kedua nifak i'tiqadi. Nifak amali itu tidak mengeluarkan seseorang dari keislaman. Tapi kalau nifak i'tiqadi, ini contohnya. Yang didefinisikan oleh ulama kita itu, ya, menunjukkan keislaman, tapi di batinnya itu adalah kekufuran. Jadi, innama yasta'dzinuka alladzina la yu'minuna billah wal yaumil akhir wartabat qulubuhum fahum fi raibihim yataraddadun, kata Allah. Ya, yang mereka itu selalu terombang-ambing, bimbang dalam keraguan-keraguan mereka. Kata ulama kita, ya, kadang mereka pergi, kadang mereka mengurungkan diri, tak mau pergi. Ya. Fahum fi raibihim yataraddadun. Fahum fi raibihim, mereka dalam keraguan itu selalu terombang-ambing. Mau pergi atau tidak, mau pergi atau tidak. Nah, begitulah terus keadaan mereka. Kadang mereka pergi juga, tapi dengan keterpaksaan. Karena itu dalam peperangan Tabuk itu ada beberapa orang munafik yang ikut, Bang. Ada yang ikut, tapi tak banyak. Baru Allah jelaskan lagi. Walau aradul khuruja, seandainya mereka itu betul-betul ingin ikut keluar, khuruj, berjuang berjihad jalan Allah menuju Tabuk, la'addu lahu uddatan, pastilah mereka itu, ya, telah mempersiapkan segalanya untuk tujuan jihad tersebut. Ya. Itu kata Allah. Seandainya mereka itu hendak keluar, betul-betul ikut berjuang berjihad bersama Rasulullah, tentulah mereka menyiapkan untuknya satu persiapan, uddatan. Ya.
Pasti itu akan nampak itu, dan itu memang dilakukan oleh orang-orang beriman. Ya, dalam peperangan Tabuk nanti di ayat-ayat terakhir di juz 10 nih Pak, akan kita nampak bagaimana banyaknya air mata yang keluar dari orang-orang beriman itu karena tak mampu memberikan apapun untuk menolong perjuangan Rasulullah dalam peperangan Tabuk. Ya. Karena memang kita katakan peperangan Tabuk ini adalah salah satu peperangan tersulit. Karena memang di masa sulit, musim panas, jauh jarak, tambah lagi kebun kurma sudah mengkal. Jadi banyak yang membuat peperangan ini dikatakan dia Ghazwatul Usrah. Ya, peperangan tersulit. Sehingga betul-betul kalau keimanan tak kuat seperti dimiliki para sahabat saat itu, ya, berat. Makanya nanti akan kita jumpai ayat dalam surah ini juga. Ada 3 orang di kalangan sahabat yang memang takhallafu an Rasulillah, tak ikut mereka dalam jihad di Tabuk ini. Jadi itu nampak. Seandainya mereka betul-betul ingin ikut, la'addu lahum uddatan. Pasti mereka persiapkan segalanya. Walakin, ini yang saya maksudkan tadi, akan tetapi karihallahum bi'athahum. Akan tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai keikutsertaan mereka dalam perjuangan kali ini. Kalimat imbi'ats lughatan, secara lughah maknanya adalah an-nuhud, bangkit, Pak. Ya, khuruj ya. Walakin karihallah, Allah itu tak menyukai keberangkatan mereka, keikutsertaan mereka, kebangkitan mereka. Allah tidak menyukai. Fathabbatahum, kata Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun melemahkan keinginan mereka. Ya, Allah pun melemahkan keinginan mereka. Sehingga karena lemahnya keinginan itu, mereka pun dengan mudah mengungkapkan ujur-ujur ya di hadapan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, tak bisa berangkat. Karena itu waqila qu'udu ma'al qa'idin. Lalu dikatakanlah kepada mereka, ya, duduklah bersama orang-orang yang duduk. Baik. Penghujung ayat nih sekalian ada 3 tafsiran ulama kita. Waqila, dikatakanlah kepada mereka, uqu'udu. Ya, tak usah kalian ikut. Duduklah kalian bersama orang yang duduk. Mana yang tak ikut berperang. Dalam istilah Quran, bahwa al-qa'iduna itu maknanya mereka yang tak berangkat. Sedangkan yang berangkat itu disebut al-mujahiduna atau yujahiduna. Jadi ke orang-orang munafik ini dikatakan kepada mereka, uqu'udu. Tak usah kalian ikut. Siapa yang mengatakan kepada mereka ini? Di sini ada khilaf di kalangan ulama. Ada yang mengatakan bahwa ucapan nih, uqu'udu ma'al qa'idin, duduklah kalian bersama orang-orang yang duduk, tak usah berangkat. Ini adalah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ini kata mereka para ulama yang berpendapat demikian fil azali. Ya, ini adalah salah satu ilmu Allah Subhanahu wa taala, di mana ucapannya Allah yang mengatakan di zaman azali, maknanya sebelum ada langit, sebelum ada bumi dan pengisinya, Allah sudah katakan di masa itu, Pak, bahwa ke orang-orang munafik ini tak perlu ikut. Ada yang mengatakan demikian. Sebahagian lagi ada yang mengatakan bahwa waqila qu'udu ma'al qa'idin, ini adalah ucapan sesama munafik. Ya. Ini ucapan sesama munafik di antara mereka. Tak usah kamu ikut. Kami aja tak ikut itu.
Sesama mereka saling berwasiat supaya mengundurkan diri, ya menghalang-halangi sampai jangan ikut ke medan jihad, khususnya ke Tabuk. Ini pendapat kedua. Dan pendapat yang ketiga kata para ulama, wa qila qu'udu ma'al qa'idin, dikatakan kepada mereka, duduklah kalian bersama orang yang duduk. Ini ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Ucapan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, supaya mereka itu tidak ikut ke medan perang. Ya. Kenapa? Karena Allah pun tidak menginginkan keikutsertaan mereka. Karena Allah pun tidak menginginkan keikutsertaan mereka dalam peperangan tersebut. Alasannya dijelaskan di ayat sesudahnya, lau kharaju fikum, kata Allah. Karena seandainya mereka ikut keluar fikum bersama kalian, mazadukum illa khabalan. Ya, kehadiran mereka, kebersamaan mereka bersama kalian itu tidak akan menambah untuk kalian kecuali khabalan. Khabalan ini dari kata khabal. Khabal itu kalau orang Arab bilang majnun. So, ya. Majnun. Kalau rajulun makhbul, kata orang Arab itu rajulun majnun. Maknanya orang yang akalnya gila gitu lah, tak lurus pikirannya. Jadi maknanya apa? Jadi bila mereka keluar bersama kalian, ya orang-orang munafik itu bila mereka ikut bersama kalian berjuang ke medan jihad, yang bertambah untuk kalian itu adalah khabalan, ay fasadan, kerusakan, khasaran, kerugian, apalagi halakan, kekalahan. Itu makna khabal. Yang kata ulama, la yazidukum illa khasara. Tidak ada ya yang akan bertambah pada kalian dengan ikut sertaan mereka dengan kalian itu kecuali khasaran, kekalahan, kerugian. Makanya Allah tidak menginginkan itu. Sehingga Nabi pun mengatakan kepada mereka, qila uqu'udu ma'al qa'idin. Duduklah, tak usah ikut. Subhanallah. Lalu wala awda'u khilalakum. Ya. Wala awda'u khilalakum. Kata Allah, dan pasti mereka akan mempercepat. Awda'u, akan mempercepat. Khilalakum. Khilal itu kan dari kata khalal. Khalal. Ya. Yang artinya akan mempercepat ke celah-celah kamu untuk mengadakan ya kekacauan bainakum di antara kamu. Wala awda'u khilalakum. Kalau dari konteks lughah, kalimat wada' ya, la awda'u diambil dari kata awda'a ya, dari konteks lughah kata ulama, itu maknanya adalah mempercepat jalan kendaraan. Mempercepat jalan kendaraan itu disebut awda' secara lughah. Ya. Khususnya orang yang menunggangi unta, ya, mengendarai unta, lalu dia mempercepat ya agar unta itu berjalan dengan cepat, itu dalam bahasa Arab disebut awda'. Ya, awda'a. Makanya dia berusaha mempercepat ya jalan ke tujuan. Baik. Karena itu dari makna lughah nih ya, kaitannya kepada tafsir ya. Jadi orang-orang munafik itu ya bila ikut mereka bersama rombongan Rasulullah dan para sahabat ke medan jihad, pertama tidak ada yang bertambah dari keberadaan mereka itu kecuali khabalan, kerugian. Ya, itu satu.
Dan bila mereka ikut juga, ya, la'awda'u khilalakum. Apa yang mereka lakukan dalam rombongan ini, Pak? Yang mereka lakukan di dalam rombongan ini adalah khilalakum, di celah-celah kalian, di celah-celah rombongan ini, itu untuk memunculkan fitnah, mematahkan semangat kaum muslimin yang betul-betul berjuang. Ya, apa ucapan-ucapan mereka? Pasti kita ini akan kalah, tidak akan mungkin kita menang menghadapi mereka ini, gitu. Jadi bikin ulah dia di rombongan nih, di celah-celah, khilalakum. Ya kan? Khilal itu dari khalal. Apa kata imam kalau kita belum sebelum kita salat, Pak? Suddul khalal kan kata mereka. Suddul khalal. Maknanya isilah yang kosong kan gitu. Suddul khalal. Jadi khalal ini tempat kosong. Maksudnya apa? Ini semacam penjelasan kalau mereka ada dalam pasukan, ulah mereka itu untuk melemahkan pasukan itu. Bisa dengan ucapannya, ya, dan segala macamnya. Itulah makanya kenapa kita katakan tadi dalam ayat sebelumnya Allah tidak menginginkan keikutsertaan mereka. Karena mereka itu akan memperlemah barisan. Jadi la'awda'u khilalakum yabghunakumul fitnah. Itu yabghunakumul fitnah. Ya, mereka akan senantiasa menginginkan kepada kalian itu fitnah. Fitnah itu apa, Pak? Satu nifaq. Ya, jadi mereka hembuskan kemunafikan mereka supaya orang juga nifaq kayak mereka. Atau fitnah di sini yaitu kita katakan kekalahan, ya, ketakutan. Orang-orang yang tadinya sudah berniat jihad dengan sungguh-sungguh, mereka rusak. Ya, apa kita bilang, keteguhan mereka itu, mereka rusak niat baiknya. Inilah fitnah yang mereka inginkan di sela-sela rombongan itu. Tambah lagi, apa kata Allah? Wa fikum, ya, pada rombongan kalian nih kata Allah, samma'una lahum, ada di antara kalian tuh orang-orang yang memang suka mendengar dan mematuhi ucapan-ucapan mereka yang penuh fitnah ini. Inilah yang membuat makin kacau keadaan. Ada di antara sahabat itu yang memang lemah-lemah, yang lemah imannya lah kita bilang. Ya dha'afatul iman. Orang-orang yang lemah imannya, yang suka mendengarkan omongan mereka nih, suka terpengaruh dengan fitnah yang mereka munculkan nih. Ya. Makanya lebih baik mereka tidak ikut. Karena mereka akan merusak barisan, memperlemah, ya, keadaan, memperlemah perjuangan. Itu menurut mayoritas ulama tafsir. Walau di antara mereka ada, maksud saya ulama tafsir sekalian, ada yang mengatakan fikum di sini. Mana ini di barisan mereka sendiri, orang-orang munafik itu. Ya. Di barisan orang-orang munafik itu juga. Jadi sesama munafik bikin fitnah dan mereka juga yang saling mendengarnya. Itu pendapat lain dari kalangan ulama kita, tapi tadi jumhur mendapat yang pertama tadi, Pak. Wa fikum sama'una lahum, di kalangan mereka yang ikut berjihad itu, ada di sana memang orang-orang yang masih lemah imannya, bisa terpengaruh dengan cepat ketika mendengar fitnahan-fitnahan orang-orang munafik ini. Wallahu alimun bizzalimin. Dan Allah Maha tahu, ya, terhadap pelaku-pelaku kezaliman. Baru Allah Subhanahu wa taala ingatkan Nabi dan para sahabat. Kenapa baiknya orang-orang ini tak boleh ikut dalam perjuangan. Ya. Laqad ibtaghaul fitnata min qablu. Allah ingatkan kita ke sejarah. Sebagaimana di ayat kita kemarin juga, Allah ingatkan kita kepada satu perjuangan ketika masalah hijrah. Ya. Jadi begitulah Allah menjelaskan peristiwa hijrah dalam Quran. Dia tak berupa cerita, ya,
tidak berupa cerita, akan tetapi diangkat dia ya semacam pelajaran berharga ya untuk menjelaskan salah satunya kesesatan orang-orang munafik ini. Nah, seperti di sini kan. Laqad bitaghaul fitnah. Sungguh mereka sebelumnya ya. Laqad ibtaghaul, menginginkan fitnah sebelumnya. Mana ini mengikut kepada balik ke belakang ya. Sejarah ditarik ke belakang bahwa sebelumnya mereka ini, mana sebelum peperangan Tabuk, mereka ini juga udah pernah bikin ulah, memunculkan fitnah. Ya, pertama, kata ulama kalau kita tarik ke belakang, Pak, ketika peristiwa hijrah, sesampainya Nabi SAW di Madinah, orang-orang munafik ini, mereka lah orang-orang pertama yang tidak menyukai Nabi. Banyak mereka bikin ulah. Sampai muncul satu masjid namanya Masjid Dirar. Nanti akan kita jumpai ayatnya, Pak. Usaha-usaha mereka untuk membunuh Nabi SAW. Jadi itu telah mereka lakukan sebelumnya. Di peperangan Badar. Ya, di peperangan Badar. Juga sama. Orang-orang munafik berulah. Sampai pulang separuh dari rombongan. Di dalam peperangan Uhud juga sama. Ya. Abdullah ibnu Ubay ibnu Salul, Rasul Munafiqin. Sampai ada 2 kabilah dari bangsa Arab saat itu, dari suku Ansar saat itu, yang juga terpengaruh dengan ucapan mereka, hampir balik bersama mereka di peperangan Uhud. Sampai Allah Subhanahu wa taala ya menunjukkan jalan yang benar sehingga tak jadi balik. Tapi hampir. Dari orang-orang beriman mundur di peperangan Uhud. Itu juga mereka orang-orang munafik ini juga. Begitu juga di peperangan Khandaq, peperangan Ahzab sekalian. Kita tahu bagaimana orang-orang munafik itu. Tambah lagi Bani Quraizah, Bani Qainuqa dan seterusnya itu. Itulah makna dari laqad bitaghaul fitnata min qablu wa qallabu lakal umur, kata Allah, taqlibul umur. Mereka apa kita bilang? Mereka putar balik cerita gitu, Pak. Ya. Mereka putar balik cerita. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka membolak-balikkan berbagai hal. Ya, mereka di samping memunculkan fitnah, ya, taklibul umur. Mereka bolak-balik cerita yang patutnya begini menjadi berubah gitu. Kata ulama kita mencontohkannya, wa qallabu lakal umur, itu mereka suka berkata dusta, ya, tapi nanti mereka tak mengakuinya dan mengatakan bahwa kedustaan itu dilakukan dan diucapkan orang lain. Itu makna wa qallabu lakal umur. Atau seperti yang kita katakan tadi sekarang di awal, datang mereka bersumpah dengan nama Allah, kami ini tak mampu untuk pergi, tak mampu untuk ikut, segala macamnya. Wa qallabu lakal umur. Ya. Wa qallabu lakal umur. Hatta ja'al haqqu wa dhahara amrullah. Hingga datanglah kebenaran itu dan zahirlah amrullah. Amrullah ini kata ulama, hukmullah, dinullah. Sehingga nampaklah jaya kebenaran itu, hukum Allah, agama Allah. Wahum karihun, sedang mereka di saat nampak agama itu sudah mulai menembus rumah siapapun, ya, di jazirah Arab saat itu, mereka tuh karihun, benci. Inilah ulah orang munafik di Madinah saat itu. Wahum karihun, wajadi wa zaharu amrullah. Kata ulama, hukmullah atau dinullah. Jadi ketika sudah terang, nampak jelas kebenaran itu
sudah mulai menang, kekuatan Islam sebelah zahir nampak, ya, wahum karihun, pada saat seperti itu mereka benci. Terakhir sekali untuk malam ini, wa minhum, sebahagian dari orang-orang munafik itu, masih bicara munafik. Wa minhum, sebahagian dari orang-orang munafik itu, kata ahli tafsir kita sekalian, wa minhum, sebahagian dari mereka itu, salah satunya adalah Al-Juddu ibnu Qais. Ya, Al-Juddu ibnu Qais, beliau ini adalah ra'sul munafiqin fi qabilati. Ya, seorang tokoh munafik di kabilahnya, Bani Qais. Al-Jaddu ibnu Qais min akabiril qaum, kata ulama, sebagai tokoh munafik, ya, di sukunya. Dialah, kata para ulama, yang mengatakan ini ke Nabi. Apa? May yaqulu, di antara mereka ada yang mengatakan, i'zalli wa la taftinni. Izinkan aku Muhammad tak ikut dalam peperangan kali ini. Wala taftinni, jangan engkau buat aku jatuh ke dalam fitnah. Coba tengok kasarnya ucapan dia ini kan. Wa minhum may yaqulu dzalli, di antara mereka yaitu Jud ibnu Qais berkata ke Nabi, i'dzalni, tolong izinkan jangan ikut saya dalam peperangan kali ini. Wala taftinni, jangan engkau buat aku jatuh ke dalam fitnah. Apa fitnah yang dia takutkan? Kata para ulama dalam tafsir-tafsir mereka di riwayat ini, bahwa fitnah yang dia maksudkan, jangan engkau jatuhkan aku ke dalam fitnah wahai Muhammad, bila aku ikut dalam peperangan, bila engkau paksa aku ikut dalam peperangan ini. Kata beliau, kata para ulama, fitnah yang dia maksudkan di sini, ucapan dia tuh takutnya dia terfitnah dengan wanita-wanita Banil Asfar. Banil Asfar ini kan istilah untuk orang-orang Rum saat itu, Pak. Artinya apa? Dia meminta izin kepada Nabi jangan ikut, karena takut fitnah, tergoda oleh wanita-wanita Rum. Alhamdulillah. Itulah. Sampai dia tak beradab mengatakan itu ke Nabi. Wala taftinni, jangan engkau jadikan aku terfitnah dengan wanita-wanita Rum. Ya, di Tabuk itu nantinya. Jadi daripada saya ikut terfitnah di sana, mending saya tahu, izinkan jangan ikut aku. Ini tafsiran jumhurul ulama. Ya, ini tafsiran jumhurul ulama, Pak, menurutkan riwayat itu. Atau kata ulama kita, makna dari ucapan beliau ni wala taftinni, izinkan aku jangan ikut dalam peperangan ini, dan jangan engkau buat aku jatuh dalam fitnah. Maksudnya, jangan kau ceritakan ke siapapun kalau aku minta izin kepadamu tak ikut. Nanti aku malu, saya bilang. Ada juga di antara ulama kita yang mentafsirkan demikian. Tapi jumhur berpendapat yang pertama tadi. Dia takut katanya terfitnah dengan wanita-wanita Banil Asfar, ya, wanita-wanita Rum. Ya. Lalu apa kata Allah? Ala fil fitnati saqatu. Ketahuilah bahwa mereka telah jatuh sebenarnya dalam fitnah. Jadi tak usah pun ikut dia, tak usah pun dia khawatirkan wanita-wanita Banil Asfar itu. Sebenarnya mereka sudah jatuh ke dalam fitnah. Tapi apa fitnah di sini, sekalian kata ulama, nifaq. Ya, kemunafikan itu adalah fitnah. Takhallufuhum an Rasulillah, tak maunya mereka ikut dalam jihad itu sudah fitnah. Kebohongan mereka di hadapan Nabi, mengungkapkan ujur-ujur mereka itu juga sudah fitnah. Jadi berangkat atau tak berangkatnya mereka tuh sebenarnya kata Allah saqatu. Saqatu ini maknanya sudah jatuh,
terjerembab dalam fitnah, Pak. Wa inna jahannama lamuhiqatum bil kafirin. Dan sesungguhnya kata Allah, neraka jahanam itu telah meliputi orang-orang kafir. Jadi sesungguhnya jahanam itu benar-benar meliputi orang-orang kafir. Jadi jelas di sini bahwa orang-orang munafik yang dibicarakan oleh ayat ini minal kafirin, orang-orang kafir. Wa inna jahannam, dan sesungguhnya neraka jahanam itu benar-benar kata Allah telah meliputi mereka orang-orang kafir. Nauzubillah. Jadi malam ini saya kira inilah dulu yang kita tadabburi, Pak, dari ayat-ayat Allah ini. Jadi nampak bagaimana dalam ayat-ayat ini Allah membuka tabir ya kebusukan dan rahasia dari orang-orang munafik ya yang jelas-jelas bahwa mereka ini betul-betul musuh dalam selimut. Zahirnya baik di hadapan Nabi, akan tetapi apa yang mereka rahasiakan itu jauh lebih buruk. Wajarlah Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam An-Nisa, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu nanti akan ditempatkan Allah di kerak-kerak neraka paling bawah. Karena beginilah Pak, ulah-ulah mereka. Ya. Seandainya Allah Subhanahu wa taala tak membuka tabir-tabir mereka ini kepada kaum muslimin saat itu, kita tidak bisa bayangkan apa yang terjadi. Tapi Allah membuka itu sehingga Nabi pandai bersikap. Ya, para sahabat juga tahu bersikap kepada mereka-mereka ini. Wallahu a'lam. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita dari sifat-sifat nifaq ini, dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat ini, Pak. Demikianlah saya kira Pak sekalian ayat kita malam ini, mudah-mudahan bermanfaat. Jazakumullah khairan. Dan malam ini minta maaf saya tidak bisa tanya jawab dulu malam ini, Pak. Saya harus ke Suk Ali sebentar menjemput baju anak yang lupa saya beberapa hari yang lalu, sepatunya udah siap. Tak ingat saya jemputnya, Pak. 5 hari lagi udah sekolah. Iya, insyaallah. Atazir minkum al-yawm insyaallah. Maaf lah malam ini. Sampai sini aja lah dulu ya. Sebelum tutup Suk Ali, biar saya ke sana sebentar. Terima kasih. Wa iyyakum wa iyyakum. Jazakallahu khair. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.